ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Surat Al-Baqarah ayat 263 264. Qaulun ma'rufun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما
kasabu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya. Pada ayat sebelumnya kemarin disebutkan tentang ketika kita bersedekah hendaknya tidak mengiringinya dengan perbuatan yang menyakiti perasaan penerimanya, tidak menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit, tidak menyakiti perasaan penerimanya. Bagi mereka yang bisa begitu disediakan pahala dari Allah. Mereka tidak punya rasa takut, artinya di hari kiamat itu mereka sudah yakin akan mendapatkan pahala dari Allah, makanya tidak takut. Juga mereka tidak khawatir dengan misalkan anak-anak mereka yang ditinggalkan, karena rizki mereka pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Qaulun, perkataan ma'rufun yang baik, wa maghfiratun dan pemberian maaf, khairun itu lebih baik, min shadaqatin daripada sedekah, yatba'uha adza yang diiringi dengan perbuatan mengungkit-ungkit sedekah tersebut, diiringi dengan perbuatan yang menyakiti perasaan yang menerima sedekah itu. Wallahu, Allah itu ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Jadi ketimbang kita sedekah dengan materi misalkan, tetapi sedekah itu diiringi dengan manni wal adha, dengan perbuatan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut lagi di hadapan orang, kemudian menyakiti perasaan penerimanya, maka perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang semacam itu. Artinya orang tidak bersedekah materi, dia berkata-kata dengan baik, itu pun berpahala. Orang punya sifat pemaaf itu juga berpahala. Itu lebih baik daripada sedekah tapi di belakangnya diungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerimanya. Wallahu ghaniyun halimun. Allah itu maha kaya, Allah itu maha penyantun. Artinya dalam logikanya manusia itu, kalau kita bersedekah mestinya kan harta kita akan berkurang. Ketika kita memberikan maka berkuranglah yang kita miliki. Tetapi orang yang berani bersedekah itu dengan keyakinan yang sangat tinggi, dia sudah tidak menggunakan logikanya sebagai manusia, tapi menggunakan keyakinannya bahwa Allah lah yang maha kaya. Jadi ternyata kalau kita mengeluarkan, memberikan kepada orang lain, yang mestinya kita jadi berkurang, jadi susah, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Karena Allah maha kaya, Allah pasti akan mengganti. Allah maha penyantun, pasti akan diberi ganti dari apa yang diberikan. Makanya banyak terbukti justru orang yang ahli bersedekah itu justru makin kaya, makin banyak diberi oleh Allah. Yang tidak ahli sedekah malah makin sulit. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini khusus yang disapa oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Kadang-kadang Allah menyapa dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Berarti manusia secara umum, beriman ataupun tidak beriman. Ada juga lebih khusus lagi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di sini khusus yang beriman. La tubtilu, janganlah engkau batalkan sedekatikum, sedekah kamu sekalian.
Janganlah kau batalkan pahala sedekah kamu sekalian, maksudnya. Bil manni wal adha, dengan sebab engkau mengungkit-ungkit sedekahmu, wal adha, dan menyakiti perasaan mereka. Seperti siapa orang yang bersedekah tapi membatalkan pahala sedekahnya? Kalladzi, sebagaimana orang-orang yunfiku, yang menginfakkan, memberikan malahu, hartanya, ria'an nasi, karena ingin dilihat manusia, karena riya. Hai orang yang beriman, janganlah kau batalkan pahala sedekahmu dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerimanya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh orang-orang yang berinfak tetapi tujuannya adalah riya, pamrih, pamer kepada manusia. Secara lesan orang yang riya itu seakan-akan dia bilang kepengin cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dibalik itu ternyata dia mencari perhatian, mencari pujian dari manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, orang yang sedekah infak itu tapi niatnya karena riya, bukan karena Allah, itu seakan-akan la yu'minu billah, itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan tidak percaya bahwa ini harus aku sebut-sebut di hadapan manusia. Barangkali Allah itu lupa. Jadi saya kan tidak percaya bahwa Allah itu maha teliti, maha mengetahui. Wal yaumil akhiri, dan tidak percaya hari akhir, hari kiamat, bahwa sedekah yang kita berikan pasti itu nanti akan diganti dengan pahala pada hari kiamat. Nah, orang yang riya itu, yang pamer-pamer, yang selalu ingin agar manusia itu mengetahuinya, itu jadi kayak orang tidak percaya Allah, tidak percaya hari kiamat. Famasaluhu, perumpamaannya orang yang seperti ini, yang sedekah tapi kepengin pamer sama manusia, itu kamasali sofwanin, itu seperti halnya sebuah batu, alaihi turabun, yang di atas batunya itu ada debunya, ada tanahnya. Fa asabahu wabilun, kemudian tanah di atas batu itu ditimpa hujan deras. Fatarokahu solda, maka batu itu menjadi bersih, tanahnya menjadi hilang. Ada batu, di atasnya itu ada tanah, lalu tersiram air yang sangat banyak, maka tanahnya jadi hilang. Itu seperti orang yang bersedekah tapi karena riya, pamrihnya kepada manusia, itu kelihatannya banyak, tetapi begitu mudahnya pahalanya kemudian jadi hilang, seperti tanah di atas batu kemudian disiram air, begitu cepat hilangnya. La yaktiruna ala syai'im mimma kasabu, manusia itu la yaktiruna, tidak punya kuasa apa-apa, ala syai'in mimma kasabu, dari apa saja yang dia kasab, yang dia usahakan. Bahwa sejatinya kita itu bisa punya harta, itu harusnya kan, kenapa harus ikhlas itu? Karena kita harus berpikir begini, ya, aku punya harta karena kerja kerasku sendiri. Aku bisa kerja keras itu karena aku sehat. Aku bisa kerja keras karena aku punya ilmunya. Nah, kalau itu ditelusuri, yang memberi aku sehat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa bekerja dengan ilmuku, dengan kecerdasanku, sehingga dengan profesi tertentu menghasilkan banyak uang. Lah, yang memberi kita ilmu siapa? Yang memberi kita itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebenarnya itu tidak punya kemampuan apa-apa, kecuali itu semuanya adalah karena atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ketika kita bersedekah, memberi apapun pada orang lain, itu jadi amal yang luar biasa. Karena apa?
pada saat kita ikhlas itu kita merasa memang diri kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita diajari untuk menata hati dan pikiran bahwa secara hakikat apapun yang kita miliki hanyalah milik Allah. Tapi sekali lagi ini secara hakikat loh ya, bukan secara syariat. Secara syariat itu ya tetap kita harus yakin bahwa semua dari Allah tapi pakai perantara. Maka dalil ini itu adalah untuk yang bersedekah. Jangan sampai yang akan menerima itu membaca dalil ini itu nanti tidak pas. Yang menerima ya tetap secara syariat tuh harus berterima kasih kepada yang memberi. Jangan sampai terus kita mau menerima sedekah terus kita nyeramain yang akan sedekah. Anda ini harus ikhlas loh ya, harus karena Allah. Itu urusan dia sama Allah. Nggak usah yang menerima itu ngajar-ngajari. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk hidayah kepada kaum-kaum yang kafir. Jadi demikian ini dalam beberapa ayat ini kemarin, 4 ayat masih ada kelanjutannya besok membahas tentang sedekah. Sedekah ini termasuk amal ibadah yang mudah sekali, tidak ribet untuk dikerjakan. Makanya ada di ayat Quran yang lain, di antara penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka tuh kepengin dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa mereka? Mereka cuma kepengin bersedekah kalaulah masih boleh hidup lagi. Mereka tidak mengatakan kami kepengin haji, kami kepengin sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena sedekah ini termasuk amal ibadah yang mudah, tidak perlu pakai ilmu jelimet-jelimet kan. Asal kita punya rezeki dibagi, kita punya ilmu dibagi, kita punya tenaga kita tolong orang lain, itu sudah bernilai sedekah. Nggak punya apa-apa, tasbih bernilai sedekah, tahmid bernilai sedekah, takbir sedekah, wajah berseri-seri sedekah, berkata-kata yang baik sedekah. Ini kan tidak perlu pakai ilmu yang detail-detail, ilmu-ilmu yang jelimet. Makanya orang yang telah mati itu diantara keinginannya andaikan bisa dikabulkan, pingin balik dikembalikan ke dunia walaupun sebentar, cuma kepengin bersedekah. Jadi manfaatkan betul ini amal ibadah yang ini karena apa? Ini murah meriah tapi banyak menghasilkan pahala. Punya harta ya bersedekahlah dengan harta. Lagi nggak ada ya punyanya ilmu ya dengan ilmu. Punyanya tenaga ya dengan tenaga. Punyanya dengan wajah berseri-seri ya wajah berseri-seri. Punyanya dengan senyuman ya dengan senyuman. Jangan sampai semuanya babar blas, tidak sama sekali. Hartanya tidak keluar, ilmunya tidak ada, tenaganya suruh bantu orang tidak mau, wajah berseri-seri merengut, berkata-kata yang baik tidak bisa, omongannya kasar dan seterusnya. Terus apalagi yang bisa kita berikan kepada orang lain? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam kebaikan, untuk senantiasa bisa bersedekah apa saja yang kita miliki dan hanya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.